Halo teman-teman, kenalin, aku Kaliza Bipasa dengan NIM K5423045 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Hari ini, aku akan mengajak kalian untuk belajar mengenai dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah ada yang tahu mengenai apa itu litosfer? Jika kalian belum mengetahui, tonton video ini sampai habis ya. Mari kita belajar mengenai dinamika litosfer dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Selamat menonton, enjoy! Jadi, dalam pembelajaran dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari ini memiliki tujuan. Yang pertama, menjelaskan mengenai apa itu litosfer. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya relief bumi. Yang ketiga, memahami akibat dari tenaga geologi. Dan yang keempat adalah mengetahui dampak dari tenaga geologi pada kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kalian, apa sih litosfer itu? Apakah kalian tahu kalau bumi itu terdiri dari beberapa lapisan utama, di mana lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda loh. Pemahaman struktur bumi penting untuk mempelajari berbagai fenomena alam yang terjadi. Di mana lapisan-lapisan bumi ini terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Sebenarnya, apa sih litosfer itu? Lapisan kulit bumi atau kerak bumi sering disebut dengan litosfer, di mana litosfer ini berasal dari kata litos yang artinya batu dan sfer yang artinya bulatan atau lapisan. Litosfer ini merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Tebal dari kulit bumi ini tidak merata, di mana bagian daratan lebih tebal daripada bagian samudra. Lapisan litosfer secara umum terbagi menjadi dua, yakni lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial terdiri dari logam silisium dan aluminium dengan berat jenis lebih ringan dibandingkan lapisan sima. Sedangkan untuk lapisan sima terdiri dari logam silisium dan magnesium dengan berat jenis lebih berat dibandingkan lapisan sial dengan ketebalan rata-rata 65 km. Lapisan ini tersusun dari batuan dan juga mineral. Batuan merupakan bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Batuan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni batuan beku yang terbagi menjadi batuan beku dalam, korok, dan luar. Batuan sedimen yang terbagi menjadi batuan sedimen klasik, kimiawi, dan organik, serta batuan metamorf yang terbagi menjadi batuan metamorf lokal dan regional. Bahan alamiah yang anorganik biasanya terbentuk kristal, tersusun dari satu unsur atau persenyawaan beberapa unsur dengan bentuk dan komposisi kimia tetap. Mineral terbagi menjadi 3, yakni mineral utama seperti feldspar, plagioklas, piroksen, dan lain-lain. Mineral sekunder seperti klorit, dan mineral tambahan seperti zirkon. Nah, permukaan bumi kita bukanlah merupakan suatu hamparan yang datar, melainkan memperlihatkan adanya bentukan-bentukan yang sangat bervariasi. Tinggi rendahnya suatu permukaan bumi disebut dengan relief. Bentuk muka bumi yang tidak rata ini disebabkan karena adanya dinamika litosfer yang mengubah bentuk muka bumi. Terdapat suatu tenaga yang mendorong terjadinya berbagai bentuk muka bumi tersebut, yang dinamakan tenaga geologi. Tenaga geologi ini terdapat 2 jenis macam yang masing-masing menyebabkan terjadinya banyak peristiwa. Nah, jenis tenaga geologi ini terbagi menjadi 2, yakni tenaga endogen dan tenaga eksogen, di mana tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Proses endogen merupakan dinamika di dalam litosfer akibat proses fisika dan kimia yang berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Tekanan dengan arah vertikal akan menyebabkan tonjolan di permukaan bumi seperti kubah. Sedangkan tekanan dengan arah horizontal akan menyebabkan terbentuknya lipatan pada muka bumi atau jalur pegunungan lipatan. Proses endogen ini saling berkaitan dan disebut dengan teori tektonik lempeng.
Secara umum, proses endogen dapat dibagi menjadi 3, yakni tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan untuk tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berlawanan dengan tenaga endogen. Tenaga eksogen ini berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi, yang berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Beberapa di antaranya berasal dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen dalam memengaruhi bentuk muka bumi terdiri atas pelapukan, pengikisan atau erosi, mass wasting, dan juga sedimentasi. Proses endogen yang pertama ada tektonisme. Tenaga tektonisme menyebabkan dislokasi atau perpindahan lokasi atau perubahan bentuk atau deformasi litosfer, di mana gerakan tektonisme dibagi menjadi 2, yakni ada gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik merupakan gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Sedangkan gerak orogenetik merupakan gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibanding gerak epirogenetik, serta meliputi daerah yang sempit. Gerak dari tektonisme ini menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan pada muka bumi. Proses yang kedua adalah vulkanisme. Proses vulkanisme merupakan seluruh peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme ini berhubungan dengan proses terbentuknya gunung api. Merupakan pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan atasnya hingga permukaan bumi. Gerakan magma keluar itu terjadi karena gas yang ada di dapur magma memberikan tekanan yang sangat kuat. Dengan kedalaman yang besar, dapur magma sangat bervariasi. Magma akan memaksa keluar dengan menekan batuan sekitar, di mana letak dapur magma ini sangat dalam. Namun terdapat juga yang dekat dengan permukaan bumi. Terdapat 2 bentuk gerakan magma, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah terobosan magma pada lapisan-lapisan litosfera tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Dapat dikatakan intrusi magma merupakan proses vulkanisme dengan magma yang masih di dalam perut bumi. Sedangkan ekstrusi magma dalam istilah vulkanologi disebut dengan erupsi, yakni proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma inilah yang sering kita sebut dengan letusan gunung api. Selain menimbulkan dampak negatif berupa bencana seperti letusan, gas beracun, dan tanah longsor yang selalu mengancam penduduk sekitarnya, gunung api dapat memberikan dampak positif seperti daerah pertanian yang subur, sumber energi, sumber mineral, dan bahan galian, serta sebagai objek wisata. Proses yang ketiga yakni seisme. Gempa bumi ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Getaran tersebut adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan gelombang seismik. Gempa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, contohnya seperti gempa bumi runtuhan, gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, gempa bumi darat, gempa bumi laut, dan masih banyak lagi. Gempa berdampak langsung pada deformasi lapisan bumi. Bentuk deformasi akan sangat bergantung pada arah dan kekuatan tenaga endogen itu sendiri. Gempa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tsunami. Akan tetapi, tidak semua gempa menyebabkan tsunami. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang ada di atasnya. Pada akhirnya menyebabkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai akan menjadi gelombang besar yang disebut dengan tsunami. Nah, untuk tenaga eksogen dalam mempengaruhi bentuk muka bumi terdiri atas, yang pertama ada pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik merupakan proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Biasanya dipengaruhi oleh perubahan suhu, pembekuan air, pergerakan air, kegiatan organisme, pergerakan air laut, dan pergerakan gletser. Yang kedua, pelapukan kimiawi.
Pelapukan kimiawi atau dekomposisi adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Pada gejala dekomposisi terjadi reaksi kimia antara massa batuan dengan zat pelapuk seperti air, karbon dioksida, atau oksigen. Yang ketiga ada pelapukan organis. Pelapukan organis adalah proses penghancuran massa batuan dengan bantuan organisme makhluk hidup dan tumbuhan yang dipengaruhi oleh membusuknya sisa-sisa tumbuhan, pengerusakan batuan oleh binatang-binatang kecil di dalam tanah, dan pengerusakan batuan oleh aktivitas manusia dengan segala alat, baik alat tradisional maupun alat modern. Proses yang kedua ada pengikisan atau erosi. Pengikisan atau erosi merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Terdapat 4 jenis erosi bila dilihat dari zat pelarutnya. Yang pertama ada ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan dan jumlah air semakin besar. Kecepatan air juga akan semakin besar jika gradien atau kemiringan lahan juga besar. Yang kedua ada abrasi. Abrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Erosi oleh air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Yang ketiga ada eksarasi. Eksarasi merupakan erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Dan yang keempat ada deflasi. Deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Yang ketiga ada mass wasting. Mass wasting adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Mass wasting dinamakan pula gerakan tanah. Bentuk-bentuk gerakan tanah yang bisa kita jumpai antara lain adalah tanah longsor, tanah amblas atau ambruk, tanah nendat, tanah mengalir, lumpur mengalir, dan rayapan tanah. Dan proses yang terakhir adalah sedimentasi, di mana sedimentasi merupakan pengendapan massa batuan atau tanah pada suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Berdasarkan zat pengangkutnya, proses pengendapan dibedakan atas sedimentasi fluvial, eolin, dan marin. Sedimentasi fluvial adalah proses pengendapan materi-materi yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Wilayah-wilayah yang biasa menjadi tempat pengendapan antara lain di dasar badan sungai, pinggir sungai, danau, atau muara. Proses pengendapan di sepanjang aliran sungai menunjukkan perbedaan ukuran butiran secara horizontal. Di hulu sungai, batuan yang diendapkan berukuran besar, sedangkan semakin ke hilir, ukuran butirannya menjadi semakin kecil. Di daerah muara, material yang diendapkan umumnya berupa pasir halus dan lumpur. Yang kedua ada sedimentasi eolin. Sedimentasi eolin adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh angin. Proses pengendapan ini banyak terjadi di wilayah gurun. Bentang alam yang sering kita jumpai sebagai akibat sedimentasi angin antara lain adalah gumuk pasir, yakni gundukan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau di pantai. Yang terakhir adalah sedimentasi marin. Material hasil abrasi biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Proses pengendapan semacam ini dinamakan sedimentasi marin. Hamparan pasir dan kerikil di sepanjang pantai merupakan salah satu hasil sedimentasi marin. Nah, setelah mempelajari dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari, kita mendapat kesimpulan yang pertama, struktur bumi terdiri dari lapisan-lapisan dengan karakteristik berbeda. Yang kedua, litosfer merupakan lapisan terluar bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Yang ketiga, tenaga geologi terbagi menjadi dua, yakni endogen dan eksogen yang dapat membentuk relief bumi. Yang keempat, tenaga eksogen dan endogen menyebabkan terpicunya berbagai bencana atau fenomena alam yang biasanya terjadi di sekitar kita. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi ini, kalian bisa scan QR code yang tertera di sini ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Terima kasih.